Halo semuanya, saya Yuskasi. Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial mengenai pengenalan Microsoft Word. Nah, pada pengenalan Microsoft Word, saya akan memberitahu bagaimana cara membuka dan menutup Microsoft Word. Kemudian cara menyimpan dokumen pekerjaan dan mengenal jenis file yang dihasilkan. Terakhir, menjelaskan bagian-bagian dari Microsoft Word. Nah, untuk membuka Microsoft Word, kita hanya perlu mengkliknya 2 kali. Tunggu dulu. Nah, ini tampilan home dari Microsoft Word. Kita klik new. Ini dia. Oke, sebelum itu Microsoft Word merupakan perangkat lunak pengolah kata dari program Microsoft Office. Software pengolah kata ini biasa digunakan pengguna laptop atau PC untuk menulis teks, mengolah dokumen, mengetik naskah, dan masih banyak lagi. Oke, lanjut kita akan membahas bagian-bagian dari Microsoft Word. Oke, yang pertama, pada pojok kiri atas terdapat Quick Access Toolbar atau bisa disebut menu cepat. Di sini kita bisa menambahkan auto save, new, open, save, email atau lain sebagainya. Kemudian kita bergeser ke dokumen 1 compatibility mode. Ini merupakan nama file sebelum kita simpan ya, biasanya dokumen 1 gitu. Jika ingin menyimpannya, kita bisa menulis nama file kemudian jenis file yang akan kita simpan, apakah docs, PDF atau dan lain sebagainya. Kemudian di sini itu untuk menyimpan file yang akan kita simpan itu di mana, di dokumen atau di bagian mana, di download atau di mana. Oke. Setelah itu kita lanjut ke sampingnya, Microsoft Search atau pencarian ya. Itu tuh kita bisa mencari apapun di sini. Oke, lanjut ke pojok kiri atas. Ini namanya pengaturan jendela. Pada pengaturan jendela terdapat minimize. Ini itu untuk mempersempit halaman atau ukuran jendela ya. Nah, ini bisa dikembalikan, bisa dibuka lagi, minimize. Kemudian di sampingnya itu merupakan restore down. Fungsinya untuk mempersempit ukuran jendela. Nah, bisa di kiri atau di kanan, kemudian bisa dibesarkan. Nah, untuk tanda silang ini merupakan close. Close itu untuk menutup halaman kerja ya. Jadi dia meng-close. Kemudian, nah, pada bagian ini merupakan menu bar ya. Menu bar. Dan pada menu bar terdapat sub menu lagi. Sebelum itu kita akan membahas yang lainnya dulu. Nah, pada bagian ini namanya scroll bar. Fungsi dari scroll bar merupakan untuk menggeser lembar kerja pada Microsoft Word. Nah, ini dari atas ke bawah. Kemudian kita lanjut ke menu zoom. Menu zoom ini terdapat zoom in, zoom out. Untuk zoom in kita menggunakan Ctrl plus. Untuk zoom out kita menggunakan Ctrl min atau kurang. Oke. Kemudian di sini juga terdapat web layout, print layout, dan read mode baca ya. Dan ini mode fokus, read focus mode. Lanjut kita ke status bar. Status bar ada accessibility, itu tuh kayak asisten. Kemudian ini language atau bahasa yang kita gunakan, Indonesian. Ini jumlah kata pada lembar kerja ya. Kemudian ini jumlah halaman atau saat kita berada pada halaman keberapa dan dari jumlah keberapa. Oke, lanjut. Ini sebelum itu ini merupakan workspace atau kertas ya. Oke, di sini kita untuk
merupakan halaman lembar kerja yang akan kita gunakan untuk mengetik di Microsoft Word. Terletak di tengah-tengah ya, tempat untuk mengisi, mengedit maupun mengatur format teks, gambar, tabel atau paragraf, apapun itu. Oke, kemudian yang terakhir itu ini namanya ruler atau penggaris. Ruler atau penggaris ini itu berperan sebagai pembatas dari pengatur garis margin. Ini itu marginnya berapa kira-kira, nanti bisa diatur. Kemudian lanjut ke menu bar dan sub menu bar. Sebelum kita mulai ke yang paling pojok di file. Pada bagian file terdapat home. Home sini tampilan yang tadi sebelum kita masuk itu. Kemudian new itu untuk menambahkan atau membuat file baru ya. Open itu tuh untuk membuka file dokumen yang sudah disimpan. Kemudian share untuk men-share dokumen yang sudah kita simpan ke Google Drive atau ke mana saja yang kita share. Kemudian get and info merupakan informasi mengenai dokumen yang sedang dikerjakan. Kemudian save dan save as. Bedanya save dan save as, save menyimpan dokumen file yang sudah disimpan sebelumnya. Kita sudah pernah menyimpan sebelumnya dan kita ingin membukanya atau mengeditnya, lalu kita akan menyimpannya. Kita menggunakan save. Lanjut untuk save as, itu tuh menyimpan file baru, atau bisa disebut file itu tuh belum kita simpan sebelumnya, jadi menggunakan save as. Lanjut ke print untuk mengeprint, export ini untuk mengekspor file ke jenis file lainnya. Lanjut close ya. Ke more itu terdapat akun dan options. Pada akun itu membuka informasi akun pengguna. Di sini saya menggunakan akun dari kakak saya ya. Jadi akunnya dia tertera di sini. Lanjut pada options. Option ini tuh melihat pilihan atau opsi pengaturan di Microsoft Word. Di option itu terdapat general, display, profiling, save, language, accessibility, advanced, custom ribbon, quick access toolbar. Lanjut ke add-ins, lanjut ke transcenter. Untuk filenya itu sudah ya. Lanjut kita ke menu home. Menu home terdapat sub menu lagi, yaitu clipboard, font, paragraph, stylus, editing, add-ins. Pada sub menu clipboard terdapat paste, copy, cut, copy, dan format painter. Untuk copy dan paste ada shortcutnya. Untuk copy itu Ctrl C ya. Untuk paste itu Ctrl F. Untuk cut itu untuk memotong ya, biasanya memotong. Kalau format painter biasa ada format dan kita salin, lalu kita tambahkan format lainnya di tempat lain. Kemudian pada submenu font itu ada tema fontnya ya. Misal kita mengetik Microsoft
Word. Nah, begini ya. Kita blok. Kita bisa memilih tema apa, tema fontnya apa ya. Di sini kita menggunakan Times New Roman atau Calibri boleh, atau apapun itu, Cabria. Kita bisa mencarinya di sini. Kita lanjut ukuran ya. Ukuran dari 8 terus sampai 72. Kalau ingin ukurannya lebih dari yang tersedia, kita bisa mengetiknya ya. Nah, seperti itu. Contoh 100. Seperti itu, oke. Nah, untuk di sini increase font size atau bisa dipakai shortcut Ctrl Shift tanda panah ke kanan. Itu tuh untuk memperbesar secara manual, bisa diklik ya. Tapi kalau nggak mau manual ya tinggal diketik saja di sini. Lanjut, ini tuh sebaliknya untuk mengecilkannya secara manual. Oke, lanjut changes. Nah, ini itu pengaturan dari teksnya ya. Misal kalau sentence change, ini tuh membuat huruf paling depannya kapital. Nah, kapital. Kalau lower case itu tuh membuat semuanya itu huruf kecil. Nah, kalau uppercase itu tuh membuat semuanya menjadi huruf kapital. Oke. Kemudian capital H word membuat huruf depannya saja yang menjadi kapital. Kalau toggle edges itu tuh membuat huruf depannya saja yang hurufnya itu kecil ya, sementara setelahnya itu hurufnya kapital. Oke, lanjut. Ini namanya clear or formatting. Clear or formatting atau pengaturan default. Gunanya itu jika ingin mengganti teks atau mengembalikan teks ke asalnya ketika saat kita membuka aplikasi Microsoft Word. Nah, ini mulanya seperti ini ya. Dia itu untuk menghilangkan format yang sudah ada. Oke, lanjut ke bold. Nah, bold itu untuk menebalkan tulisan teksnya. Kemudian kalau dia aktif, dia akan berwarna seperti ini. Kalau dia tidak aktif, dari itu. Lanjut ke italic. Italic itu untuk memiringkan teks seperti ini. Nah, kemudian underline untuk menambahkan garis di bawah teks. Itu ya. Untuk shortcut bold, italic dan underline. Untuk bold itu tuh Ctrl B. Untuk italic Ctrl I. Untuk underline Ctrl U. Lanjut ke strike through. Ini itu seperti teksnya itu kayak kecoret gitu. Membuat teksnya jadi seperti tercoret. Lanjut, ini subscript atau Ctrl Shift, yaitu itu tuh membuat pangkat di bawah. Nah, sementara ini untuk membuat pangkat di atas. Lanjut, ini hilangkan dulu ya. Nah, ini tuh membuat tampilan teksnya itu berwarna ya. Kita bisa memilihnya dari tersedia berbagai warna. Oke, lanjut. Sementara ini seperti mewarnai latar belakang dari teks stabilo. Ini boleh no color, belum default ya, no color. Oke. Nah, lanjut. Ini font color. Nah, ini kalau tadi itu latar belakang, kalau ini itu untuk mewarnai fontnya sendiri, teksnya ya. Antara putih, biru, apapun itu secara. Oke. Untuk submenu font sudah. Lanjut kita ke submenu paragraf. Nah, pada paragraf ini
terdapat bullet. Ini itu biasanya kalau ada sejenis beberapa gini ya, bisa menggunakan ini checklist titik. Kalau ada beberapa banyak ya, misal kayak gini, Microsoft Word, Microsoft ini kita bisa memboldnya lalu mencari ini. Nah, bisa titik, centang atau tanda panah begini. Oke. Lanjut untuk yang ini menambahkan numbering, bisa angka, huruf Romawi atau huruf kecil. Oke. Sudah. Untuk kalau yang ini current list itu tuh kayak membuat numbering untuk heading ya. Untuk heading, lanjut. Nah, ini describe indent untuk membuat teksnya ke kiri ya. Kalau ini ke kanan, increase indent. Nah, sampai ke kiri, untuk kiri. Sudah. Kalau ini sort, ini tuh biasanya untuk mengurutkan huruf ya dari A sampai Z. Biasanya kalau atau mungkin bisa angka juga ya, 1, 2, 5, 4, 5 seperti ini. Kita bisa menggunakan ini ya, numbers. Oke. Udah. Oke. Nah, jadi dia berurutan. Lanjut. Ini merupakan show atau hide. Biasanya ini itu menampilkan setelah ini, kalau ada spasi itu kan kelihatan itu. Nah, untuk menandai. Kemudian lanjut. Nah, ini merupakan I like left, Ctrl L, I like center tengah ya. Left itu tuh ke kiri. Ini center di tengah-tengah. No, bukan ya, sorry. Nah, di blok dulu nih. Di sini rata kiri, ini rata tengah. Rata kanan, dan nah ini justify. Rata kiri kanan. Oke, lanjut. Nih. Ini merupakan line and paragraph spacing. Ini itu untuk mengatur spasi antar teks ya. Misal 1,15, 1,5, 2,0, 2,50 seterusnya. Kalau ingin menambahkan lebih spesifik bisa di sini ya. Spasinya berapa di sini. Diketik masih boleh. Oke. Lanjut. Ini itu sama seperti yang ini ya. Menambahkan warna di latar belakangnya. Tapi kalau bedanya ini tuh untuk semua nih. Semua langsung ini segini. Sementara untuk yang ini cuma sampai di teksnya. Nah, itu dia. Itu bedanya. Oke. Belum di bold ya. Belum di ini. Oke, udah. Kita lanjut ke ini ya. Ini namanya borders. Biasanya itu buat di garis bawah, garis atas, garis kiri, garis kanan, tidak ada garis, all border. Biasanya itu untuk kayak ada tabel-tabel gitu ya. Bisa menggunakan ini. Nah, ini juga kayak di kotak.
Lanjut, paragraf sudah, lanjut ke stylist. Stylist itu seperti di sini tuh pengaturan untuk heading ya. Normal, no spacing, heading 1 apapun, title. Oke, lanjut ke editing, fine. Fine itu biasanya untuk mencari kata sih. Kata apa? Jika ada typo kita bisa mencari kata misalnya word. Nah ada satu gitu dan lainnya. Oke, lanjut replace. Nah ini biasanya untuk mengganti dari word ke, misal kita akan mengganti word menjadi Excel. Nah oke, kita replace all. Nah maka kata yang tadi word itu akan berubah menjadi Excel. Kemudian select all, select object, select all text with similar formatting, select add it. Oke, pada menu home sudah, kemudian kita lanjut ke menu insert. Menu insert, submenunya itu terdapat page, tables, illustration, media, links, comments, header and footer, text and symbol. Pada page ada cover page. Nah ini biasanya cover template cover. Oke. Blank page. Nah untuk membawah ya, di bawah langsung ya. Page break. Lanjut ke tables. Kita ingin menambahkan table berapa, buat table ya, table. Oke, berapa itu bisa dibuat sini. Lanjut kita ke illustration. Nih, di sini itu untuk menambahkan gambar ya, gambar yang diambil dari visinya, this device, stock image, atau dari online atau Google ya. Lanjut save. Di sini terdapat berbagai banyak bentuk ya. Jadi kita bisa menggunakannya di sini dan bisa mencarinya di sini. Oke, ikon. Ini perlu internet. 3D. Ini juga kayak perlu internet. Smart art. Smart art itu seperti kita membuat bagan-bagan tertentu ya, seperti ini. Oke, lanjut ke art. Nah ini template-nya. Oke, dan kita lanjut screenshot nih untuk screenshot workspace. Oke, mengangkat layar. Dan lanjut media online videos, links, jika ingin menambahkan links, bookmark, cross reference, kemudian comment. Nah header and footer. Header biasa untuk menambahkan halaman biasa di atas atau judul sesuatu di pojok kiri atau kanannya. Kemudian footer halaman. Lanjut page number. Nah ini ya halamannya ya. Halaman di atas, di bawah page, current position, format page, remote. Oke. Lanjut ke text box, auto text, dokumen property, file, terus simbol equation itu biasanya terdapat rumus-rumus matematika sini. Kalau ini simbolnya, simbol matematika, fisika, apapun itu di sini dicarinya lengkap kok. Oke, insert sudah, kita draw itu
Biasanya kalau di Microsoft 2010 itu tidak ada. Ini karena Microsoft Word 2021 ya, tidak ada. Di sini itu gunanya seperti kita menggambar manual. Nah, misal penggaris ini ruler. Nah, ini ya. Geser, kita gambar garis lurus. Nah, begitu. Jauh lebih modern gitu ya. Nah, begitu dia. Oke. Lanjut. Di sini terdapat draw tools. Nah, ini kayak pensel-pensel ini ya. Plural, format background. Nah, backgroundnya harus gimana? Di sini boleh. And then to save, pilih into matte, convert, draw with canvas. Ini kayak canvas itu kita bisa gambar di sini. Warna, nah, kayak menggambar gitu. Oke. Lanjut. Ini kayak video ya. Nah. Link health. Oke, lanjut. Draw sudah, desain. Pada desain itu terdapat temanya begini. Ada template temanya. Lanjut ke color. Colornya banyak color di sini. Lalu fontnya juga bisa dipilih. Lanjut ke paragraph spacing, effect, set a default. Lanjut ke background, watermark ya. Watermarknya bisa begini. Kalau ingin menambahkan watermark ke dalam lembar kerja, ada yang miring, ada yang lurus. Nah, begitu. Lanjut ke back color, terus back border. Ini tuh warnanya. Biasa kalau ada kayak bingkai gitu di sini makainya. Oke. Lanjut layout. Layout terdapat submenu page setup, paragraph, arrange. Pada page setup terdapat margin. Nah, margin biasanya marginnya normal gini, tapi untuk biasanya 3433 gitu. Dipilih juga bisa, atau mungkin bisa ditambahkan di sini. Top, left, button, right. Oke. Lanjut ke orientation, portrait. Kita mau portrait, ini portrait ya. Kalau landscape begini. Nah, gitu tampilannya. Oke. Untuk site, di sini ada banyak letter, legal, statement, executive, A4, A5, banyak ya tersedia. Kolom kita mau menambahkan kolom 1, kedua, ketiga, keempat, kelima, sini. Lanjut ke break, column break, text writing, next page, continuous, event page. Line number, non, continue, restart effect, restart a section, surprise for current verified, every nation. Lanjut ke sub menu paragraf, terdapat indent dan spacing. Kalau indent itu seperti yang tadi ya, indent misalnya ke sini 10. Nah, kalau mau ke before, kalau lagi menggesernya ke kiri, ke kanan, spasinya itu berapa bisa diatur ya. Oke, kita lanjut ke submenu arrange. Ada position, wrap text, bring forward, send backward, selection pen, align, group, rotate. Oke, sudah. Lanjut ke reference. Pada menu reference terdapat submenu table of contents, footnotes, note, research, citation and bibliography,
Captions, index, table of authorities, kit with Mendeley kit. Ini di download ya, kurang tahu. Pada table of content, table of content biasanya digunakan untuk membuat daftar isi secara otomatis. Nah, oke, ini ya. And text, nah ini. Jika kita membuat daftar isi, kemudian kita mengedit isi dari daftar isi, kita perlu mengupdate table of contents-nya. Oke, kemudian footnotes, insert footnote, insert endnote, next footnote, so note. Oke, result, mencari, insert ke citation, manage sort, style, bibliography. Ini pada citations and bibliography. Kemudian lanjut captions, insert captions. Ini biasanya kalau ada, misal di bawah gambar itu ada keterangannya kan. Keterangannya itu biasanya sama seperti daftar isi, dia bisa dimunculkan secara otomatis menggunakan insert table of figure. Nah, makanya menggunakan ini, insert caption. Dan juga sama jika diedit, keterangannya perlu diupdate, cross reference. Oke, kita lanjut ke index, mark entry, index, insert index, update index, table of authors, mark citation. Oke, lanjut ke mailings. Mailing submenunya terdapat create, start mail merge, write and insert files, preview result, finish. Pada create terdapat envelopes, labels. Pada start mail merge, select recipients, edit recipient list. Ini biasanya yang digunakan jika ingin membuat kayak gini surat banyak tuh ya, tapi formatnya sama, tapi data yang di dalamnya itu berbeda. Misal datanya itu diambil dari Excel. Nah, ini datanya itu bisa disambungkan ke dari Excel dan dimasukkan ke Word yang dinamakan mail merge. Jadi menggunakan di sini. Oke. Write and insert fields, highlight more fields, address block, creating line, insert more files, rules, map fields, update labels, preview result. Ini untuk melihat ya. Kemudian ini preview result, find recipient, check for errors. Kemudian ini finishnya. Jika sudah jadi, maka di finishnya ini akan membentuk ya. Biasanya ada berapa? Misal ada 12. Nah, kalau 1 maka jadi nanti 12 gitu. Oke. Lanjut review. Menu review terdapat submenu proofing, space, accessibility, comments, markup, compare, OneNote. Oke. Di proofing itu spelling and grammar, thesaurus, word count. Kemudian di space, read alone, accessibility, check accessibility, language. Nah, di sini ada translate, tapi dia perlu data di language. Ini bisa untuk mengecek typo. Oke. Lanjut comments, delete, reviews, next. Ini kalau ada yang misal menambahkan komentar di lembar kerja. Kemudian markup, filter all markup, so markup, review, wing pen, tracking, compare, for text, hide and in, linked note. Oke, kita lanjut view. Pada view terdapat submenu views, immersive,
fake movement, show, zoom, window, macro, share point. Pada views ada red mode seperti yang di bawah ini, red mode, print layout, web layout, outline, draft. Di fokus, mode fokus yang tadi, immersive reader, vertical, side to side, ruler. Nah ini, ruler hilang ya. Jika ingin menyembunyikannya, ada tanda centangnya itu dihilangin. Jika ingin menampilkan ruler, tanda centangnya itu diisi. Oke, kalau ini gray lens, ada kotak-kotak. Kemudian untuk navigation fence ini untuk mencari kata ya, kata fake, halamannya ini, kemudian heading. Di sini terdapat heading biasanya, heading 1, heading 2, heading 3, dan lanjut. Ini untuk zoom berapa zoomnya. Oke, ini untuk 100%, one fake, multi fakes, fake width. Lanjut ke window, no window, arrange all, split, source width, windows, macros, share point, properties. Oke, kita lanjut ke terakhir, half. Ini biasanya untuk jika ada masalah kita meminta bantuan. Nah, ada helpnya, kontak supportnya itu feedback atau timbal balik. Misalnya kita memberikan komentar apa tentang ini. Oke. So training. Oke. Nah, itu dia tutorial yang bisa saya berikan. Kemudian semoga pada tutorial yang saya buat ini dapat membantu. Dan sampai jumpa di video saya yang lain. Oke, bye-bye.